Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanti Mariani, NIM 186301101. Jadi saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas saya tentang ilmu dan bahasa dalam filsafat ilmu. Bagaimana terminologi ilmu, ilmu pengetahuan atau sains, quo vadis, dan politik bahasa nasional. Jadi dalam ilmu dan bahasa, terminologi ilmu itu merupakan, keempat ini merupakan kajian besar dari ilmu dan bahasa, antara lain terminologi ilmu, ilmu pengetahuan dan sains, quo vadis, dan politik bahasa nasional. Jadi, sebelum masuk ke kajian besar tersebut, kita harus mengetahui mengenai hakikat dari ilmu dan bahasa. Jadi, ilmu dan bahasa itu saling berkaitan satu sama lain, di mana bahasa menjadi perantara kita dalam menyampaikan suatu ilmu, atau ilmu tersebut, bahasa tersebut menjadi media komunikasi kita dalam menyebarluaskan ilmu. Hubungan bahasa dan ilmu diantaranya adalah ilmu dapat berkembang jika temuan dalam ilmu tersebut disebarkan, dipublikasikan melalui tindakan komunikasi, yaitu bahasa. Yang kedua, temuan itu didiskusikan, diteliti ulang, dikembangkan, dan diterapkan atau diperbarui oleh ilmu lainnya. Yang ketiga, dalam proses pengembangan, penerapan, pembaharuan tersebut, kita menggunakan bahasa sebagai media perantara. Nah, apa sih hakikat ilmu tersebut? Ilmu, sinonim dalam bahasa Inggris itu adalah science, dan pengetahuan adalah knowledge. Ilmu dan pengetahuan bukanlah sesuatu yang sama atau saling bergandengan. Jadi, ilmu berbeda dengan pengetahuan, di mana pengetahuan adalah kumpulan upaya dan pemahaman, pikiran, perasaan, dan pengalaman yang diperoleh manusia ketika berinteraksi dengan orang lain atau alam sekitarnya yang diabstraksi dalam pernyataan, teori, dalil, rumus, dan hukum. Contohnya, seperti kita pengetahuan dalam seni, seperti itu. Nah, ilmu atau sains merupakan bagian dari pengetahuan atau knowledge itu sendiri. Jadi, pengetahuan itu cakupannya lebih luas, di mana pengetahuan itu sendiri di dalamnya ada ilmu. Spesifikasi dari pengetahuan tersebut adalah ilmu. Jadi, jika kita kategorikan ilmu alam, ilmu sosial, ilmu seni, ilmu falak, atau ilmu politik, itu semuanya adalah suatu pengetahuan. Nah, membahas bidang pengetahuan tertentu yang tersusun secara sistematis, diperoleh dengan observasi, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Jadi contohnya seperti pengetahuan tadi adalah pengetahuan tentang seni. Jadi ilmunya itu ilmu seni. Saya salah. Ilmu itu misalnya ilmu seni. Jadi pengetahuannya itu pengetahuan bermain gitar, seperti itu. Bermain musik, seperti itu. Selanjutnya adalah hakikat bahasa. Bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak yang memungkinkan objek-objek faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol abstrak. Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi masyarakat pemakainya. Jadi, bahasa itu sendiri merupakan media kita dalam berpikir secara abstrak, apa yang kita pikirkan. Dan di dalam pikiran kita tentu saja ada objek-objek faktual. Nah, objek-objek yang ada dalam pikiran kita itu ditransformasikan atau diterjemahkan menjadi simbol-simbol abstrak. Nah, simbol-simbol abstrak ini bisa kita pahami sebagai huruf-huruf. Jadi, contohnya, kita sedang memikirkan, kita melihat makanan, objek-objek faktualnya adalah makanan. Dan
Apa yang kita pikirkan? Kita memikirkan kita lapar, kita ingin makanan itu, bagaimana cara mendapatkannya. Nah, objek-objek yang ada dalam pikiran kita tersebut ditransformasikan menjadi simbol-simbol abstrak. Oh, itu kue, ini makanan. Karena yang dalam pikiran kita adalah makanan itu sendiri, kue itu sendiri. Atau yang lebih mudahnya lagi, bahasa ada sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, karena bahasa adalah media komunikasi, untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, otomatis kita membutuhkan suatu perantara bahasa. Nah, untuk menyampaikan bahasa ini sendiri, itu berupa lambang bunyi atau ujaran. Selanjutnya adalah terminologi ilmu. Apa sih terminologi ilmu ini? Terminologi ilmu itu adalah terminologi artifisial yang bersifat sementara sebagai alat analisis yang pada pokoknya diartikan sebagai keseluruhan bentuk dari produk kegiatan manusia dalam usaha untuk mengetahui sesuatu. Apa yang kita peroleh dalam proses mengetahui tersebut tanpa memperhatikan objek, cara dan kegunaannya, kita kategorikan yang disebut dengan ilmu ini. Jadi, ilmu itu sendiri adalah apa yang kita lakukan, manusia yang lakukan, manusia yang diketahui oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia mengenai suatu objek atau mengenai cara penggunaan objek ini atau manfaat dari objek ini, itu bisa kita sebut sebagai ilmu. Misalnya kita melihat sebuah kayu, kita memperhatikan kayu tersebut. Nah, kita juga mengetahui manfaat dari kayu tersebut, bagaimana menggunakannya untuk bisa menjadi seperti ini. Itu disebut sebagai ilmu. Nah, dalam bahasa Inggris sinonim dari ilmu adalah science, sedangkan pengetahuan adalah knowledge. Nah, untuk membedakan tiap-tiap bentuk dari pengetahuan tersebut, ada 3 kriteria, yaitu objek ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis, di mana objek ini adalah objek yang ditelaah yang membuahkan pengetahuan. Contohnya, ekonomi menelaah hubungan antara manusia dengan benda. Jadi, pengetahuan atau ilmu ekonomi tersebut, karena objek ontologis adalah objek yang ditelaah yang membuahkan pengetahuan. Jadi, objeknya di sini adalah ekonomi, yang dimana ditelaah hubungan antara manusia dengan benda atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, hubungan antara manusia dengan benda atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut merupakan suatu pengetahuan. Yang kedua adalah landasan epistemologis, berhubungan dengan cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan. Landasan epistemologis berbeda untuk tiap bentuk apa yang diketahui manusia. Contohnya adalah matematika adalah logika deduktif, dan landasan epistemologis kebiasaan adalah pengalaman dan akal sehat. Karakteristiknya yaitu metode ilmiah yang berupa gabungan logika deduktif dan logika induktif dalam pengajuan hipotesis atau disebut logika hipotetiko verifikasi. Jadi landasan epistemologis itu sendiri itu bagaimana cara menggunakan ilmu tersebut agar mendapatkan pengetahuan seperti itu. Yang ketiga adalah landasan aksiologis. Landasan aksiologis adalah nilai kegunaan dari pengetahuan atau knowledge, di mana landasan aksiologis ini berbeda-beda jenis pengetahuannya. Manusia dengan segala kemampuan kemanusiaannya seperti perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi mampu menangkap alam kehidupannya dan mengabstraksikannya dalam dirinya dalam bentuk pengetahuan seperti kebiasaan, akal sehat, seni, sejarah, dan filsafat. Itu semua merupakan pengetahuan.
Nah, di sini ada beberapa alternatif, yaitu alternatif pertama, kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk sains dan pengetahuan untuk knowledge. Yang kedua adalah kita mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah dua kata benda, yakni ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga adalah kata sifat dari ilmu adalah ilmiah atau keilmuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ilmiah tersebut adalah keilmuan. Ahli dalam bidang keilmuan adalah ilmuwan. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan sains. Ilmu sains merupakan bagian dari pengetahuan yang bersifat spesifik, yang memiliki objek ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis yang khas. Sains merupakan adopsi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, di mana sains adalah terminologi yang dipinjam dari bahasa Inggris, yakni science. Kemudian terminologi sains dalam bahasa aslinya penggunaan sering dikaitkan dengan natural science, seperti teknik. Terminologi sains sering dikaitkan dengan teknologi dan ilmu alam. Jadi, dalam bahasa Inggris, sains itu lebih dierat kaitkan dengan ilmu-ilmu alam seperti teknik ataupun kesehatan dan lain-lain. Tetapi sains dalam hakikat yang sebenarnya itu lebih luas dari itu. Jadi sains itu juga meliputi ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Nah, makanya dikatakan kata sains ini adopsinya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah ilmu. Ilmu adalah sebagian dari pengetahuan. Dengan demikian, maka ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri ilmiah. Nah, selanjutnya adalah Quo Vadis. Sedikit cerita mengenai asal-usul istilah Quo Vadis. Jadi, istilah Quo Vadis ini berasal dari bahasa Latin yang artinya kemana engkau pergi. Kemana engkau pergi ini kita ketahui dari cerita seorang Kristiani yang bernama Petrus atau Peter yang bertemu dengan Yesus dan bertanya kepada Yesus, Quo Vadis Domin, kemanakah Anda pergi Tuhan? Nah, pada tahun 1602, cerita seorang Kristiani ini yang bertemu Yesus diabadikan dalam lukisan yang berjudul Domin Quo Vadis, atau yang artinya Tuhan kemanakah engkau pergi? Nah, dalam penggunaan sehari-hari juga, Quo Vadis ini sudah merupakan istilah yang jarang digunakan karena bahasa tersebut sudah sulit diterima oleh umum. Karena sekarang penggunaan bahasa Indonesia lebih banyak mengalami perluasan. Tetapi jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, Quo Vadis jajan yang saya beli tadi, Quo Vadis tas yang saya beli tadi, itu bisa kita pahami kemanakah jajan yang saya beli tadi, kemana perginya, seperti itu. Atau contoh lainnya, Quo Vadis pengembangan keilmuan Universitas Islam Negeri Malang. Nah, ini maksud pertanyaannya adalah kita bertanya ke arah mana, kemana arah pengembangan keilmuan dari Universitas Islam Negeri Malang tersebut, di mana yang kita ketahui integralisasi dari UIN Malang tersebut adalah ada 4, yakni ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu umum. Ada 4 pokok. Nah, itu adalah Quo Vadis pengembangan keilmuan. Itu. Jadi Quo Vadis dari filsafat dan bahasa adalah filsafat itu sendiri sebagai peretas pengetahuan dan ilmunya yang membelah gunung dan merambah hutan. Jadi di sini dimaksudkan Quo Vadis filsafat dan Quo Vadis ilmu. Quo Vadis filsafat, kemanakah filsafat ini akan dibawa, apa sih definisi dari filsafat ini, maknanya, dan ilmu, kemanakah ilmu ini bertujuan. Nah, ilmu itu sendiri, Quo Vadis ilmu. Ilmu adalah yang membelah gunung dan merambah hutan, menjadikan sesuatu yang dapat diandalkan. Nah, itu adalah tujuan suatu ilmu, komponen dari suatu ilmu. Selanjutnya adalah Quo Vadis bahasa. Kemanakah bahasa itu digunakan?
kemanakah bahasa itu didefinisikan, definisi sebenarnya dari bahasa tersebut, diarahkan kemana. Nah, bahasa itu merupakan salah satu alat komunikasi manusia atau Homo sapiens yang mampu dipelajari sebagai suatu telaah ilmu itu sendiri. Nah, jadi tujuan bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi atau media perantara yang berupa lambang bunyi atau ujaran antara manusia dengan manusia yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, terminologi ilmu untuk sains dan pengetahuan untuk knowledge. Secara de facto, dalam kalangan dunia keilmuan terminologi sudah sering dipergunakan, seperti dalam metode ilmiah dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu alam. Nah, terminologi ilmu itu lebih tepatnya yaitu sains dan pengetahuan adalah knowledge. Seperti itu, karena ilmu dan pengetahuan itu tidak dapat digandengkan bersama. Selanjutnya adalah politik bahasa nasional. Bahasa pada hakikatnya mempunyai dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana komunikasi antar manusia. Kedua, sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Nah, dua fungsi tersebut adalah fungsi komunikatif dan fungsi integratif atau fungsi kohesif. Nah, sebagai alat komunikasi pada pokoknya bahasa mencakup tiga unsur, yakni pesan yang berkonotasi perasaan, sikap, dan pikiran. Jadi, kedua fungsi ini harus seiring sejalan untuk menjaga keseimbangan dan menunjang pertumbuhan bahasa tersebut. Nah, untuk itu harus dicegah dominasi bahasa Indonesia oleh salah satu daerah dan malah diarahkan agar bahasa Indonesia menghimpun hasanah kata-kata yang terbaik dari seluruh bahasa daerah kita. Jadi, bahasa Indonesia tersebut merupakan lingua franca dari berbagai suku daerah yang dihimpun dan dicari arti dari kata tersebut sedalam-dalamnya agar dan dijadikan bahasa nasional atau milik nasional sehingga terciptalah bahasa Indonesia agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat pada saat itu pilihan dijatuhkan pada bahasa Melayu. Nah, politik bahasa nasional dalam Indonesia itu pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Alasan utama bahasa Indonesia dipilih adalah fungsi kohesif bahasa Indonesia itu sendiri sangat diperlukan saat itu sebagai sarana untuk mempersatukan berbagai suku ke dalam satu bangsa, yakni Indonesia. Di mana yang kita ketahui fungsi kohesif atau fungsi integratif dari bahasa tersebut adalah mempersatukan berbagai suku bangsa. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Hakikat ilmu, yaitu sains dan pengetahuan knowledge, ada dua bidang berbeda, di mana pengetahuan adalah kumpulan upaya dan pemahaman, pikiran, perasaan, dan pengalaman yang diperoleh manusia ketika berinteraksi dengan orang lain dan alam sekitarnya. Sedangkan ilmu atau sains merupakan bagian dari pengetahuan tersebut sendiri yang membahas bidang pengetahuan tertentu yang tersusun secara sistematis. Jadi, bisa kita logikan, jadi pengetahuan saat kita berbicara dengan lawan komunikasi kita melihat bagaimana cara dia berbicara, apa yang dia bicarakan, bagaimana ekspresinya, pikirannya, perasaannya. Apa yang kita tahu itu merupakan suatu pengetahuan. Sedangkan ilmu itu lebih spesifik dan lebih ilmiah. Seperti ilmu falak, ilmu mantik, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu seni, itu merupakan suatu ilmu. Tetapi, seluruh itu merupakan suatu pengetahuan.
Nah, sedangkan hakikat bahasa adalah bahasa memiliki fungsi komunikatif dan fungsi integratif atau kohesif tadi. Terminologi terdiri dari objek ontologisnya, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Sedangkan Quo Vadis menetapkan terminologi ilmu untuk sains dan terminologi pengetahuan untuk knowledge. Dan politik bahasa nasional menetapkan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia berdasarkan fungsi bahasa secara integratif. Karena lebih ditekankan pada saat itu. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahpahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.